Subscribe sekarang channel YouTube Novelas Kadina. Gratis. Bab 6191. Pada saat itu, Jacob menganggap Tuan Orvel sebagai batas kesabarannya. Meskipun dia selalu menyebut Charlie dalam percakapannya dengan Ervin dan Presiden PI. Seolah-olah dia akan menelepon Charlie setiap menit, dia sebenarnya tidak berani menelepon Charlie untuk hal semacam ini. Meminta bantuan. Lagi pula, apa yang dia lakukan adalah menipu orang. Bagaimana mungkin dia membicarakan hal semacam ini dengan Charlie? Dengan menceritakan hal itu kepada Charlie, berarti putrinya juga ikut mengetahuinya. Apa yang akan dipikirkan pasangan muda itu tentang dia? Mulai sekarang, bukankah dia harus menundukkan kepala dan bersikap baik di rumah? Oleh karena itu, sekarang dia hanya bisa meminta bantuan Orvel untuk melihat apakah dia bisa membantu. Namun yang tidak dia ketahui adalah bahwa Orvel berada di samping Charlie saat itu. Charlie sudah memprediksi langkah Jacob selanjutnya. Ketika ayah mertuanya menyadari bahwa ia tidak dapat menekan Ervin, dia pasti akan menemukan cara untuk menemukan seseorang yang bisa menekan Ervin. Orvel menjadi kandidat terbaik saat ini. Untuk ya? Ponsel Orvel segera berdering. Penelepon itu tak lain adalah Jacob. Dia tidak buru-buru menjawab telepon, tetapi menatap Charlie dan bertanya dengan hati-hati. Tuan Wade, apakah saya akan mengikuti instruksi Anda nanti? Charlie mengangguk. Orvel bertanya lagi, dalam hal nada dan sikap, apakah Anda ingin sedikit lebih lembut? Tidak, kata Charlie dengan ringan. Dia tidak pernah mengerti apa artinya mengakhiri hubungan dengan baik-baik. Aku yang mempertemukan kalian berdua. Saya meminta Anda untuk mendukungnya karena saya ingin dia lebih rileks di kota ini dan mendapatkan kembali harga dirinya saat bersosialisasi di luar. Tapi kali ini dia sudah keterlaluan. Jika ini terus berlanjut, saya khawatir ayah mertua saya akan semakin menjauh. Anda harus menggunakan sedikit paksaan untuk mengembalikannya ke jalur yang benar. Orvel berkata dengan tergesa-gesa, "Baik, Tuan Wade, saya mengerti." Setelah itu, dia menekan tombol jawab dan menyalakan pengeras suara secara bersamaan. Begitu telepon berdering, Jacob tak sabar untuk berkata, "Tuan Hong, ini saya, Jacob, Tuan Hong." Orvel bergumam dan berkata, "Tuan Wilson, apakah Anda ada urusan dengan saya?" Jacob buru-buru berkata, "Itu, Tuan Hong, orang bernama Ervin itu mengirim pesan di WeChat. Aku ingin tahu apakah kamu melihatnya?" Orvel berkata dengan tenang, "Ya, apa yang terjadi?" Meskipun hampir sama dengan situasi sebenarnya, poin kuncinya adalah Ervin yang mencetuskan ide penipuan ini. Aku benar-benar tertipu olehnya dan diseret ke dalam air. Setelah dia mengunggah postingan seperti itu di Moments, hal itu berdampak sangat buruk bagi saya. Presiden PI dari asosiasi kami datang jauh-jauh hanya untuk meminta penjelasan kepada saya. Jika saya tidak dapat memberikan penjelasan yang masuk akal, posisi saya di asosiasi seni lukis dan kaligrafi mungkin akan terancam. Orvel berkata dengan suara agak dingin. "Tuan Wilson, apa yang Anda lakukan sungguh tidak tahu malu." Aku langsung memarahi Ervin begitu aku menyadarinya. Aku memintanya untuk memposting itu di Moments. Jacob bertanya dengan heran, "Tuan Hong, mengapa Anda melakukan ini? Apakah Anda dan Yo Liang Yun berteman baik?" Orvel berkata, "Saya tidak berteman dengan Yo Liang Yun, Tuan Wilson." Jacob semakin bingung dan segera bertanya, "Lalu mengapa kau pergi ke arah Yo Liang Yun itu?" Dia berkata dengan dingin, "Dalam 2 tahun terakhir, saya telah berusaha sebaik mungkin untuk memperbaiki citra saya. Saya jarang ikut campur dalam urusan dunia, dan saya berusaha untuk tidak melakukan bisnis ilegal. Sekarang semua orang di kota tahu bahwa Ervin adalah pekerja saya. Tapi pekerja saya melakukan hal kotor di belakang saya. Bukankah itu berarti dia menyiramkan air kotor ke saya?" Jacob tidak menyangka kata-kata Orvel akan seserius itu. Dia terkejut dan buru-buru menjelaskan. "Tidak. Maaf, Tuan Wu, saya benar-benar tidak menyangka masalah ini akan berdampak buruk pada Anda. Ini semua gara-gara Ervin. Aku bahkan tidak tahu tentang kembalinya Yo Liang Yun. Tapi dia buru-buru memberitahuku. Dan mengapa? Dia mengambil inisiatif untuk merumuskan rencana seperti itu. Dan aku telah ditipu olehnya. Kamu harus mengambil keputusan untukku." Orvel berkata dengan tenang, "Tuan Wilson, saya sudah menghukum Ervin, dan dia juga sudah pergi untuk meminta maaf kepada Yo Liang Yun. Apakah masalah ini telah dibatalkan oleh saya?" Jacob berkata dengan tergesa-gesa,
Tuan Hong, saya juga sangat stres sekarang. Saya mohon Anda membantu saya demi menantu saya, Charlie, dan biarkan Irvin menarik saya dari masalah ini. Aku akan mendapat masalah besar, dan aku bahkan mungkin ditangkap. Orville berkata, Tuan Wilson, meskipun saya sangat menghormati Tuan Wade. Tetapi jika Anda ingin saya bertindak tidak bermoral dalam hal ini, maka saya jelas tidak bisa melakukannya. Ketika Yakub mendengar ini, hatinya dipenuhi keputusasaan, dan ia tak kuasa menahan tangis, lalu memohon. Tuan Hong, saya mohon bantuan Anda. Jika tidak, semuanya akan benar-benar berakhir. Orville terdiam sejenak dan menghela napas. Hei, lupakan saja. Demi Tuan Wade, aku akan membantumu kali ini. Bab 6192. Tiba-tiba Jacob merasa seperti sedang selamat dari sebuah bencana. Dia pun langsung bersemangat dan berkata dengan cepat, "Terima kasih, Tuan Hong." "Terima kasih, Tuan Hong." Orville berkata, "Jangan terburu-buru berterima kasih padaku. Meskipun aku bisa membantumu, aku hanya bisa membantumu sampai batas tertentu. Mustahil untuk benar-benar menjadi seperti dia. Seperti yang kau katakan, singkirkan dirimu sepenuhnya dan biarkan Irvin mengambil semua tanggung jawab. Lagi pula, Irvin adalah adik laki-lakiku. Jika aku memaksa adik laki-lakiku untuk membela orang luar, bagaimana aku bisa meyakinkan adik-adikku di masa depan?" Hati Yakub kembali mencekam dan dia bertanya dengan gugup, "Lalu bagaimana Anda bisa membantu saya?" Orville berkata, "Saya bisa menyapa polisi. Saya akan membantu Anda menyelesaikannya dan jangan sampai-sampai ke jalur hukum, sehingga setidaknya Anda tidak perlu masuk penjara." Jantung Jacob tiba-tiba berdebar kencang lagi. Ketidakmampuannya untuk masuk berarti dia sudah memiliki jaminan. Dia mungkin kehilangan muka dan pekerjaannya, tetapi dia tidak akan kehilangan kebebasannya. Tepat ketika ia merasa sedikit lebih baik, Orville berkata lagi, "Namun, ada beberapa syarat agar saya bisa membantu Anda. Saya hanya bisa membantu Anda jika Anda setuju. Jika tidak, Anda harus melakukannya sendiri." Jacob berkata dengan tergesa-gesa, "Tuan Wu, Anda yang mengatakannya, selama saya bisa melakukannya, saya pasti akan setuju." Orville berkata, "Meskipun saya bisa menjaga masalah ini agar tidak masuk ke Antiques Street, Anda tetap harus menyelesaikannya di dalam Antiques Street. Jadi, aku ingin kau pergi ke jalan barang antik untuk meminta maaf kepada Yao Liangyun secara langsung sesegera mungkin. Dan kembalikan juga uang 300.000 yang kamu peroleh darinya." Ketika Yakub mendengar ini, ia hampir menangis, dan berkata dengan sangat sedih, "Tuan Hong, Yao Liangyun sudah menghasilkan 19,7 juta. Apakah saya harus mengembalikan 300.000 kepadanya?" Orville berkata, "Berapa penghasilannya itu urusannya. Kamu yang menghasilkan 300.000 untuknya? Hasil dari penipuan, apakah Anda memahami konsepnya?" Jacob dengan antusias berseru, "Tapi aku tetap menghabiskan 98.000 untuk belanja. Saya mengeluarkan 98.000 dan mendapatkan kembali 300.000, dan Marin keuntungannya hanya 200.000. Jika saya mengembalikan uangnya sebesar 300.000 yuan, bukankah saya akan kehilangan seluruh modal saya?" Orville berkata dengan tenang, "Jika kali ini pun kau masih tak sanggup menanggung kerugian uang itu, maka tak ada lagi yang bisa kulakukan. Tuan Wilson, Anda bisa mencari solusinya sendiri." "Tidak, tidak, tidak." Jacob tiba-tiba menjadi gugup dan berkata dengan cepat, "Tuan Hong, tidak bisakah saya mengembalikan semua keuntungan saya, yaitu 2.000 dan tidak lebih dari itu, oke? Kamu harus menyimpan modalku, bukan begitu?" Orville balik bertanya kepadanya, "Tuan Wilson, jika menurut teori Anda, jika seorang penipu telekomunikasi tertangkap dan polisi memintanya untuk mengembalikan uang hasil penipuan, apakah dia juga harus memotong biaya internet dan telepon?" Jacob terdiam dan tidak tahu harus menjawab bagaimana. Orville kemudian berkata lagi, "Tuan Wilson, saya membuat janji kepada Anda dan membantu Anda dengan nasihat sepenuhnya karena wajah Tuan Wade. Tapi sekarang sudah seperti ini, dan Anda masih enggan untuk memberikan uangnya, jadi jangan buang waktu saya." Jacob terjatuh dan hanya bisa berkata dengan suara lantang, "Baik, Tuan Wu, saya akan mengembalikan seluruh 300.000 yuan kepadanya. Apakah itu tidak masalah?" Orville kemudian berkata, "Saya sarankan Anda menyumbangkan uang itu langsung ke badan amal. Kalau begitu, ambillah bukti donasi dan minta maaf kepada Yao Liangyun, karena aku baru saja mendengar bahwa dia secara pribadi menyumbangkan 10 juta untuk amal."
Jadi dia jelas tidak peduli dengan uang 300.000 Anda. Anda melakukan apa yang Anda inginkan dan menyumbangkan uang itu. Dia mungkin akan menatapmu dengan tajam. Jacob sudah menerima takdirnya dan berkata berulang kali, "Baiklah, saya akan menyumbangkan setiap sennya." Orvel berkata sambil tersenyum, "Benar sekali. Tuan Wilson, uang adalah sesuatu yang berada di luar tubuh. Jika Anda memiliki kesadaran ini, saya yakin Anda akan mampu melewati masalah ini tanpa bahaya apapun." Setelah itu, dia menambahkan, "Sudah larut, kurasa kau harus bergegas. Pergilah ke jalan barang antik untuk menemui Yao Liangyun." Jacob berkata dengan pasrah, "Tuan Hong, saya sekarang berada di Dubai. Saya datang berlibur bersama istri saya. Saya baru saja mendarat belum lama ini, dan pesawat baru saja berhenti." Dia mengangkat kepalanya dan berkata, "Pintu kabin belum dibuka." Setelah mengatakan itu, tiba-tiba dia menyadari bahwa seluruh penumpang kelas 1 menatapnya dengan tatapan menghina. Barulah kemudian dia menyadari bahwa suara yang baru saja dia ucapkan di telepon agak keras, dan mungkin semua penumpang telah mendengarnya. Dia sangat malu sehingga tiba-tiba merasa gelisah dan kesemutan. Dia segera merendahkan suaranya dan berkata kepada Orvel, "Tuan Hong, apakah menurut Anda saya menyumbangkan uang tersebut lalu mengirimkan sertifikat sumbangan kepada Yao Liang?" Orvel berkata, "Ini masalah bisnis. Ini penting. Saya menyarankan Anda untuk menunda liburan Anda dan kembali sesegera mungkin. Jika tidak, jika terjadi sesuatu yang buruk, saya tidak akan bisa berbuat apa-apa." Orvel berkata, "Oh, ngomong-ngomong, saya dengar media lokal kita sudah memperhatikan masalah ini dan berencana mewawancarai Yao Liangyun. Jika masalah ini menjadi semakin berpengaruh, saya tidak bisa menjamin bahwa saya dapat menepati janji saya. Jadi sebaiknya kau kembali secepat mungkin dan selesaikan masalah ini dulu." Jacob benar-benar hancur dan menangis. "Saya menghabiskan puluhan ribu untuk tiket pesawat dan banyak uang untuk hotel. Aku baru saja mendarat setelah penerbangan 9 jam. Kau tidak bisa membiarkanku kembali sekarang. Dan uang yang saya peroleh sebelumnya harus dikembalikan. Modal sebesar 98.000 yuan telah hilang. Jika aku kehilangan 100.000 yuan lagi untuk tiket pesawat dan hotel, bukankah aku akan menjadi penjahat super?" Orvel berkata dengan pasrah, "Kalau begitu, mengapa kamu tidak mengambil risiko?" Jacob ketakutan dan berkata dengan cepat, "Tidak, tidak. Aku tidak bisa mengambil risiko seperti ini, mungkin aku harus masuk. Istri saya, dia mengalami banyak kesulitan ketika masuk, dan tidak ada yang bisa saya lakukan untuk membuat kesalahan yang sama seperti dia." Setelah itu, dia menghela napas dan berkata, "Lupakan saja, Tuan Hong. Aku akan melihat tiket pesawat dan memesan penerbangan pulang paling awal." Bab 6193. Begitu mendengar kabar bahwa Jacob akan kembali, Elaine menjadi cemas. Melihat Jacob menutup telepon, dia segera bertanya kepadanya, "Ada apa ini? Kita baru saja datang ke sini dan kamu harus kembali lagi? Apakah kamu melihat bahwa sol sepatuku menginjak tanah Dubai? Kamu akan segera pergi." Jacob menyeka keringat dingin di kepalanya, lalu berbisik, "Tidak mungkin untuk meninggalkan situasi ini sekarang. Jika saya tidak kembali, posisi saya sebagai wakil presiden eksekutif akan hilang." Elaine berkata dengan marah, "Sudah setengah umurku sejak aku datang untuk bulan madu. Kita tidak bisa membiarkannya begitu saja. Saya sudah mengirimkannya ke lingkaran pertemanan saya. Berapa banyak orang yang menunggu untuk melihat apa yang akan terjadi selanjutnya ketika saya pergi ke Dubai? Dan jangan lupa, tiket pesawat dan hotel kami sudah termasuk semuanya. Biayanya sangat mahal, dan hotelnya tidak bisa dikembalikan." Jacob berkata dengan wajah sedih, "Bagaimana kalau kau tinggal di sini saja? Dan saya akan kembali dan mengurus masalah ini." "Berapa lama waktu yang dibutuhkan?" tanyanya. Jacob berkata dengan kesal, "Menurut keinginan Tuan Orvel, saya tidak hanya harus kembali, tapi saya juga harus menyumbangkan ke 300.000 itu. Jika saya menyumbangkan 300.000 yuan ini, belum lagi keuntungan 200.000 yuan. Saya harus melipat setiap sen dari 98.000 yuan saya." Sambil berbicara, ia menutupi wajahnya dengan satu tangan dan berkata dengan sedih, "Apa-apaan ini? Ah, ini." Saat itu, pintu pesawat telah dibuka, dan para penumpang di sekitarnya mulai mengambil barang bawaan mereka dan berbaris untuk turun dari pesawat.
Beberapa orang menatap Jacob secara khusus ketika mereka pergi. Dengan ekspresi tawa yang tak tersembunyikan di wajah mereka. Senyum mereka membuat Jacob merasa semakin sedih. Dia segera mengeluarkan ponselnya dan melihat tiket pulang. Dia menemukan bahwa penerbangan pulang paling awal akan berangkat 6 jam kemudian. Lalu dia berkata kepada Elaine, "Sayang, kita memang menghabiskan banyak uang untuk memesan hotel itu. Kamu bisa tinggal di sini selama beberapa hari. Saya akan memesan tiket untuk kembali ke Aurous Hill malam ini untuk mengerjakan beberapa pekerjaan." Elaine segera bertanya kepadanya, "Apakah kamu akan kembali setelah menyelesaikan pekerjaan?" Jacob menghela napas dan berkata, "Sama saja keadaannya saat aku sampai di Bukit Aurous. Besok sore. Saya tidak tahu berapa lama waktu yang dibutuhkan untuk menangani masalah ini. Setelah selesai, dibutuhkan waktu 8 atau 9 jam lagi untuk terbang di atasnya. Terbang bolak-balik seperti ini akan membuat tulang-tulang tua saya hancur berantakan." Elaine berkata, "Apa gunanya? Bukankah kita tertidur sepanjang perjalanan? Kami merasa cukup baik, dan makanan serta minumannya lumayan. Anggap saja seperti Anda baru saja tidur di pesawat dan tiba." Jacob menyerahkan halaman jadwal penerbangan di ponselnya kepada Elaine dan berkata dengan sedih, "Lihat, penerbangan yang berangkat malam ini harganya lebih dari 4.000 untuk kelas ekonomi, lebih dari 20.000 untuk kelas bisnis, dan lebih dari 50.000 untuk kelas 1. Saya sudah membuang-buang tiket pesawat saat datang ke sini, dan saya harus mengeluarkan hampir 100.000 yuan untuk itu. Jika saya tetap terbang kelas 1 saat kembali kali ini, bukankah saya akan mengalami kerugian yang lebih besar lagi ketika menyelesaikan urusan bisnis saya dan terbang kelas 1 kembali? Ini 3 penerbangan kelas 1, dan ratusan ribu orang telah tiada. Jika saya menghabiskan begitu banyak uang untuk tidur di pesawat, lebih baik saya tinggal di rumah saja dan tidak keluar." Elaine bergumam tidak puas. "Kita sudah sepakat untuk pergi berbulan madu. Tapi kamu tidak bisa meninggalkanku sendirian di sini selama beberapa hari, kan?" Jacob juga merasa bahwa ini benar-benar tidak pantas, jadi dia hanya bisa berkata dengan pasrah, "Kalau begitu, kamu tetap di hotel dan tunggu aku. Aku akan kembali segera setelah kamu selesai bekerja." Elaine menghela napas lega dan berkata, "Itu saja, jadi kamu harus cepat-cepat. Saat kamu tiba, sudah hampir waktunya untuk kembali." Jacob mengangguk dan berkata, "Aku akan kembali ke kelas ekonomi malam ini. Saya tidak akan bisa terbang di kelas 1 setelah menyelesaikan pekerjaan saya. Perjalanan pulang pergi ini menelan biaya 100.000 yuan, dan itu sangat menyakitkan. Harga tiket kelas ekonomi kurang dari 10.000 yuan, yang masih terjangkau." Elaine setuju dan menambahkan, "Terbang di kelas ekonomi lebih ekonomis. Ruang pribadi kecil di pesawat jelek ini tidak tertutup sepenuhnya. 2 tiket pesawat pulang pergi harganya 100.000. Jika Anda punya uang sebanyak ini, Anda bisa pergi ke hotel bintang 5 untuk mencari suite kepresidenan. Di sana Anda bisa berbaring dengan nyaman selama 3 hingga 5 hari." Setelah mengatakan itu, dia menambahkan, "Menurut saya kelas ekonomi cukup bagus. Hanya butuh 8 atau 9 jam untuk sampai ke sana, jadi kamu bisa bersabar dan melewatinya saja. Dulu saya kuliah. Saat saya datang ke Aurous Hill dari kota asal saya, butuh lebih dari 10 jam untuk menaiki kereta hijau. Seandainya saya bisa membeli tiket, itu akan menjadi hal yang besar. Dulu saya pernah berdiri sepanjang perjalanan." Jacob menghela napas, "Baiklah. Sudah diputuskan. Ayo kita turun dari pesawat dulu. Aku akan mengantarmu ke hotel, lalu kembali lagi." Bab 6194. Keduanya turun dari pesawat, melewati bea cukai, dan naik taksi ke hotel yang telah dipesan. Setelah mendapatkan tiket pulang dalam perjalanan, Elaine mengingatkannya, "Beritahu Charlie sebelum kamu naik pesawat. Beritahu dia nomor penerbangannya, dan minta dia menjemputmu di bandara." Jacob langsung menolak, "Aku tidak akan memberitahu siapapun saat aku kembali kali ini. Sesampainya di sana, saya akan langsung menemui Yao Liangyun dan meminta maaf kepadanya. Meskipun aku berlutut dan bersujud 3 kali. Asalkan masalah ini sudah selesai, saya akan menemui Presiden PI untuk melihat bagaimana masalah di asosiasi ini dapat diselesaikan. Jika masalahnya bisa diselesaikan, saya akan langsung kembali. Bagaimana jika masalah ini tidak dapat diselesaikan?" Jacob menghela napas bingung. Jika burung-burung kecil itu terus mempermasalahkan hal ini,
Kurasa aku tidak akan bisa tetap berada di asosiasi melukis dan kaligrafi. Kita lihat saja nanti saat waktunya tiba. Jika memang tidak berhasil, saya akan keluar dari asosiasi seni lukis dan kaligrafi pada waktu yang paling buruk. Persyaratan saya saat ini tidak tinggi. Saya hanya tidak ingin masuk penjara. Elaine berkata, mari kita bicara dengan Yo Liang Yun saat kamu kembali. Jika tidak berhasil, mintalah bantuan Charlie. Lebih baik merasa malu daripada masuk ke dalam. Oke. Ketika keduanya tiba di hotel, hari sudah malam menurut waktu Aurose Hill. Charlie dan Claire baru saja selesai makan di rumah. Claire mengeluarkan ponselnya dan berkata kepada Charlie, saya melihat notifikasi di perangkat lunak penerbangan. Penerbangan ibu dan ayah mendarat hampir 2 jam yang lalu. Kurasa mereka seharusnya sudah tiba di hotel. Izinkan saya menelepon. Tepat setelah dia selesai berbicara, dia menerima panggilan video dari Elaine sebelum dia membuka WeChat. Jacob berpikir bahwa setibanya di hotel, hal pertama yang akan dia lakukan adalah melakukan panggilan video kepada Charlie dan Claire untuk memastikan mereka aman. Lalu diam-diam terbang kembali ke Aurose Hill untuk melakukan bisnis. Yang mereka berdua pedulikan adalah apakah dia dan Elaine telah berhasil sampai di hotel dan memulai bulan madu mereka. Asalkan mereka memberitahu bahwa perjalanan di hotel aman, mereka pasti tidak akan terlalu memperhatikannya. Kemudian, biarkan Elaine mengambil beberapa foto lingkungan sekitar setiap hari dan mengirimkannya kepada mereka. Atau unggah ke Moments, seharusnya mereka bisa mengakalinya. Begitu video terhubung, Jacob dan Elaine terlihat duduk di sofa di ruang tamu hotel. Lantai hotel itu sangat tinggi sehingga mereka bisa menikmati pemandangan panorama Pulau Palm yang terkenal di Dubai. Elaine mengangkat ponselnya dan berkata kepada Claire sambil tersenyum. Nak, ayah dan ibu sedang di hotel. Kau dan Charlie sebaiknya berhenti memikirkan kami. Baik, Bu. Claire melihat hubungan di antara mereka berdua. Dia rileks dan merasa sangat senang. Lalu dia berkata, kamu dan ayah bersenang-senang di sana dan lebih merasakan karakteristik lokalnya. Jika ada makanan khas lokal yang terkenal, jangan lupa bawa beberapa untuk Charlie dan saya. Elaine berkata dengan gembira, jangan khawatir. Ibu pasti akan membawakannya untukmu saat waktunya tiba. Setelah itu, dia menambahkan, ayahmu bilang bahwa data roaming internasional di ponsel kita sangat berharga. Dan jaringan telepon seluler di sini sangat lambat. Dan Wi-Fi di hotel ini sangat lambat. Jadi, jangan kirim video kepada kami akhir-akhir ini. Jika Anda punya sesuatu, kirimkan saja melalui WeChat atau SMS. Claire tidak berpikir panjang, mengangguk, dan berkata, oke, selamat bersenang-senang, pastikan untuk memperhatikan keselamatan. Hal lainnya adalah selalu waspada saat keluar rumah dan jangan pernah mempercayai orang asing. Elaine dengan cepat berkata, jangan khawatir, ibu sudah berpengalaman sekarang dan pasti akan sangat berhati-hati. Setelah itu, dia berkata, aku tidak akan berbicara lagi denganmu, sayangku. Aku akan pergi keluar bersama ayahmu untuk makan dan mengunjungi Dubai Mall. Oke, kata Claire sambil tersenyum, semoga kamu bersenang-senang. Meskipun Charlie tidak mengatakan apapun. Namun dari kata-kata Elaine yang sengaja mengisyaratkan lambatnya kecepatan internet, dia menduga bahwa Jacob kemungkinan akan segera kembali. Saat ini, Charlie belum memikirkan pelajaran seperti apa yang akan diajarkan kepada ayah mertuanya kali ini. Skala permasalahan ini bisa longgar atau ketat, dan keketatannya sepenuhnya berada di bawah kendali Charlie. Seandainya dia sedikit lebih rileks, dia akan lebih mulia. Setelah menyumbangkan 300.000 yuan, dia akan meminta Yo Liang Yun untuk datang secara pribadi untuk membantah rumor dan mengatakan bahwa insiden Arvin di WeChat Moments adalah kesalahpahaman dan bahwa seluruh kejadian itu tidak ada hubungannya dengan penipuan. Dengan cara ini, ayah mertuanya akan kehilangan uangnya. Namun setidaknya reputasi dan status pribadinya di asosiasi kaligrafi dan lukisan tidak akan terpengaruh. Jika situasinya lebih ketat, dia harus membayar harga yang lebih mahal. Dia hanya akan menjamin bahwa dia tidak akan tertangkap dan mengabaikan sisanya. Pada saat itu, reputasinya akan hancur. Dan reputasinya di asosiasi kaligrafi dan lukisan pasti akan tercoreng juga. Adapun metode mana yang harus dipilih, dia juga harus diam-diam mengamati apakah ayah mertuanya benar-benar menyesalinya. Bab 6195. Di malam hari di Dubai, Jacob menyeret tubuhnya yang lelah dari hotel di kota itu menuju bandara sendirian.
Karena tiket pulang yang ia beli adalah kelas ekonomi. Dia hanya bisa duduk di bangku keras di sebelah gerbang keberangkatan dan menunggu gerbang itu terbuka. Sembari menunggu, dengan hati yang hancur ia membuka situs web Yayasan Amal Aurose Hill. Saya menemukan rekening donasi mereka, dan berencana untuk mentransfer 300.000 yuan ke yayasan tersebut. Alasan mengapa ia memilih untuk menyumbangkan uang tersebut ke Yayasan Amal Aurose Hill adalah karena ia melihat banyak pedagang barang antik di lingkaran pertemanannya. Semua membahas donasi Liang Yun sebesar 10 juta kepada Yayasan Amal Aurose Hill. Saat ini, Liang Yun telah menjadi terkenal di jalan barang antik. Dan tiba-tiba dia menjadi anak laki-laki paling tampan di seluruh jalan barang antik itu. Sebagian orang mengagumi level permainannya yang tinggi, sebagian lagi iri dengan kemampuannya untuk bangkit kembali. Dan sebagian orang iri karena dia menghasilkan 20 juta dalam satu malam. Jumlah uang yang sangat besar. Dan Liang Yun juga sangat terus terang. Begitu berita tentang 20 juta yuan itu tersebar, dia menghubungi Yayasan Amal Aurose Hill dan menyumbangkan 10 juta yuan atas namanya sendiri. Dan itu adalah transfer langsung tanpa ada kecerobohan. Alasan utama Liang Yun ingin menyumbangkan 10 juta adalah untuk mencoba mengurangi dan memperlambat rasa iri dan cemburu orang-orang terhadapnya. Kekayaan mendadak seseorang pasti akan membuat banyak orang merasa tidak nyaman. Namun, jika setengah dari uang yang diperoleh tiba-tiba hilang, banyak orang yang merasa tidak nyaman tentu akan merasa jauh lebih baik. Jacob awalnya merasa sangat tertekan ketika memikirkan tentang menyumbangkan 300.000 yuan tersebut. Namun, ketika ia memikirkan Liang Yun yang menyumbangkan 10 juta, ia merasa sangat lega. Pada saat itu, ia juga ragu-ragu dalam hatinya, berpikir, haruskah saya menyumbangkan uang ini sekarang? Atau menunggu sampai aku bertemu Liang Yun dan memastikan dia memaafkanku sebelum menyumbang? Sambil memikirkan hal ini, dia berpikir dalam hati. Jika saya menyumbang sekarang, itu mungkin akan membuatnya berpikir bahwa saya cukup tulus. Saat ini, lebih baik saya tidak mempermalukan diri sendiri dan berdonasi dulu. Setidaknya ini bisa menunjukkan sikapku, meskipun Liang Yun harus memanggil polisi. Saya pasti sudah menyumbangkan uang itu ketika polisi datang mencari saya. Jadi saya bisa mencoba mendapatkan keringanan hukuman apapun yang terjadi. Saat memikirkan hal itu, dia menggertakkan giginya dan mentransfer 300.000 ke yayasan tersebut. Setelah transfer selesai, dia segera dengan hati-hati mengunduh bukti transfer ke ponselnya. Saat kembali, ia berencana menunjukkannya kepada Liang Yun dan memohon agar ia dibebaskan. Penerbangan pulang jelas merupakan siksaan bagi seseorang seusia Jacob yang kurang berolahraga. Kenyamanan tempat duduk di kelas ekonomi jauh lebih buruk daripada di kelas 1. Selain itu, penerbangan tersebut hampir penuh. Jacob terjepit di antara dua pria. Penerbangan itu sangat menyakitkan. Selama penerbangan 8 jam itu, dia bahkan tidak sempat tidur sejenak pun. Ketika pesawat mendarat di Bukit Aurose, Jacob merasa separuh hidupnya telah hilang. Saat turun dari pesawat, dia berdiri dan kakinya gemetar. Setelah akhirnya keluar dari bandara, dia langsung mengeluarkan masker sekali pakai dan memakainya karena takut dikenali. Kemudian dia mengantarkan taksi di pintu masuk bandara. Begitu masuk ke dalam mobil, dia tak sabar untuk berkata kepada sopir, "Halo, silakan pergi ke jalan barang antik." Melihat raut wajahnya yang cemas, sopir taksi itu berkata sambil tersenyum, "Kamu sangat ingin pergi ke jalanan barang antik setelah turun dari pesawat. Anda datang ke Aurose Hill dari tempat lain khusus untuk mengambil barang-barang antik, kan?" Dia berkata dengan marah, "Saya warga lokal. Lagi pula, ada begitu banyak kebocoran informasi yang mudah ditemukan. Jangan serahkan itu kepada orang lain. Itu sama saja seperti membakar dupa." Sopir itu tersenyum dan berkata, "Anda, warga lokal, tidak langsung pulang begitu turun dari pesawat. Sebaliknya, Anda ingin pergi ke jalan barang antik dan mengatakan Anda tidak mau memperbaiki kebocoran itu." Setelah itu, sopir itu berkata, "Sebenarnya, bukan hanya kamu, aku pun ingin pergi ke jalan barang antik untuk mengambil barang-barang yang bocor. Kami bekerja sangat keras untuk mengemudikan taksi demi mendapatkan setiap sen untuk menghasilkan beberapa ribu di akhir bulan. Namun ada beberapa orang yang bisa menghasilkan 20 juta dalam satu malam. Tapi aku tidak bisa menghasilkan uang sebanyak itu meskipun aku mengemudikan taksi sampai aku mati." Yakub tahu bahwa dia pasti sedang berbicara tentang Liang Yun. Dan dia merasa semakin tidak nyaman, dan nada bicaranya pun agak canggung. Dia berkata dengan nada tidak senang, "Saya pergi ke jalan barang antik untuk melakukan urusan,
bukan untuk memperbaiki kebocoran. Sopir itu bertanya dengan rasa ingin tahu, bukankah ini untuk mendeteksi kebocoran? Jadi, kamu belum mendengar tentang apa yang terjadi kemarin, kan? Setelah mengatakan itu, dia berkata dengan gembira. Percayalah, benda ini sangat ajaib sehingga bahkan sebuah film pun tidak akan berani dibuat seperti ini. Beberapa orang bodoh membeli barang peninggalan budaya yang bernilai tinggi dan ingin menipu seorang bos di jalan barang antik. Siapa sangka bahwa peninggalan budaya palsu yang dibeli oleh orang-orang bodoh ini sebenarnya adalah... Jacob hampir marah besar. Dia ingin berteriak pada pengemudi yang cerewet itu bahwa saya adalah salah satu dari orang-orang bodoh itu. Namun alasannya tetap membuatnya mengubah penjelasannya. Maaf, saya sudah berada di pesawat selama 8 jam. Aku sangat lelah. Aku ingin tidur sebentar. Sopir itu bertanya dengan heran. Hei, kamu baru pulang dari luar negeri? Dari negara mana? Jacob memejamkan matanya dan mengucapkan satu kata. Dubai. Sopir itu langsung berkata, aduh. Kudengar Dubai semakin kaya, ya? Mereka bilang Burj Al Arab adalah hotel bintang 7 atau bintang 8 atau semacamnya. Seseorang tidak mungkin bisa menyelesaikan belanja di pusat perbelanjaan besar Dubai hanya dalam beberapa hari. Benarkah sehebat itu?